Para senior, kita berjumpa kembali kali ini dalam podcast pensiunan dengan Mbak Joyce Torisanti, ada Mas Rusdi. Kali ini kita akan membahas apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita akan memasuki masa pensiun. Nah, di samping saya saat ini sudah ada Mbak Joyce Torisanti yang 27 tahun menjadi wartawan di bidang ekonomi di harian terkemuka di Harian Kompas. Kemudian juga mengikuti beberapa pelatihan dan sekarang menjadi pelatih di beberapa pelatihan untuk perencanaan keuangan. Kita akan berbincang banyak nanti dengan Mbak Joyce, biasa dipanggil Mbak Joyce. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang akan pensiun atau yang baru mulai pensiun di bidang keuangan? Nah, pertanyaan pertama langsung Mbak Joyce. Langsung nih. Ya, langsung ya. Apa sih yang harus persiapkan di bidang keuangan bagi yang akan masuk ke pensiun sehingga nanti ketika pensiun ini tidak kebingungan, tidak kesulitan keuangan. Apa nih yang bisa dilakukan oleh calon pensiunan ini? Bagus sekali tuh. Apa kabarnya nih? Para senior saya nih dua-duanya. Memang sangat penting ya Mas Tria untuk mempersiapkan ketika kita mau pensiun. Sebenarnya tahu nggak persiapannya di mana? Ketika gaji pertama Mas Tri. Kita terima gaji pertama nih, kita siapkan pensiun kita. Kita mesti cicil tuh dari gaji pertama kita. Mungkin teman-teman belum kepikir ya. Tapi buat teman-teman yang baru nih, please sudah save perencanaan pensiun kalian sejak gaji pertama. Karena apa? Ini bukan saya yang ngomong nih Mas Tri. Hanya 20% dari penghasilan terakhir kita yang bisa di-cover oleh pensiun di kantor. Dan kalau di Kompas kita punya dana pensiun kantor ya. Atau juga pensiun publik. Maksudnya apa? Kita punya namanya BPJS Ketenagakerjaan. Only 20% loh. Ambil contoh ya, kita terakhir kerja tuh gaji 10 juta. Kita udah nabung nih ikut program kantor dan program publik itu cuma 2 juta aja Mas yang bisa tercover dari tabungan kita. Nah, makanya yang 80% ini demi mendapatkan pensiun nyaman, buat saya sih pensiun tuh nyaman apa? Masih punya duit Mas. Masih punya duit, pensiun itu nyaman. Kita mempersiapkan dari gaji pertama kita. Jadi perjalanan memang panjang. Mungkin teman-teman apalagi yang belum pensiun nih Mas ya, belum kepikiran nih waktu terima gaji pertama, ya udah kita foya-foya aja, nikmati gitu kan. You only living once kan, cuma sekali aja lu hidup, udah nikmatilah. Tapi ternyata di ujung sana pensiun itu adalah keniscayaan loh. Waktunya itu akan tiba ya nggak Mas Rusdi ya. Entah di usia 50, di usia 60, usia 70, itu hari itu pasti akan ada. Nah itu gimana persiapan kita ya dari awal Mas. Terus setelah kita pikir nih, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah nyimpennya di mana? Gitu kan ya? Iya. Itu sebenarnya tergantung dari preferensi kita sih Mas. Kan nggak bisa bilang, oh kamu harus menyimpan di obligasi pemerintah, kamu harus nyimpen di tabungan. Ya tergantung preferensi kita. Mungkin teman-teman ada yang senang investasi emas, ya udah cicil emas tuh dari gaji pertama. Kan sekarang banyak cicilan ya Mas Tri ya. Berbagai platform itu nggak harus emas kan sekarang 2 juta ya, 2 jutaan ya, nggak harus 1 gram belinya. Itu mungkin 5.000 rupiah kita udah bisa mencicil, kita nabung. Ya udah cicil aja. Terus mungkin ada teman-teman yang lebih suka nabung tanah nih. Kan ya ada teman-teman kita ya yang akhirnya menjadi juragan tanah, juragan kos-kosan. Nah itu juga bisa dilakukan. Tentu dengan konsekuensi dan risiko beda-beda. Misalnya kalau beli tanah kan gak mungkin ya Mas Rudi beli tanah cuma sepengki gitu ya, cuma semeter. Itu tentu uangnya harus banyak. Dan tentu juga legalitasnya. Kalau misalnya teman-teman sukanya menabung saham, bisa juga nih Mas menabung saham. Kalau dari pertama ya, cicilah saham-saham yang blue chip, saham yang bagus. Itu bisa setiap bulan kita menabung X amount lah, misalnya 1 juta atau 500.000 aja. Selama perjalanan karir kita ketika kita masih produktif. Nanti tuh ya udah dianggap uang hilang gitu loh Mas Ri.
Nanti pas kita pensiun, kita lihat tabungan kita, sudah segini tuh. Jadi banyak caranya sih Mas yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan pensiun kita. Tujuannya apa sih? Pensiun happy, bener ya sih Mas? Iya. Jadi kan Mbak Joyce, Macem. persoalannya kan di antara kita sudah merasa nyaman bahwa kita sudah ikut dalam program dana pensiun Tuh. yang itu diharapkan menjadi bekal untuk masa pensiun. Dan kita juga sudah merasa nyaman dan aman dengan tabungan yang kita tabung dari penghasilan kita sendiri. Nah, dalam perkembangannya tabungan yang kita miliki juga kan tergerus yang Betul. dengan namanya inflasi. Kita umur 50, mau pensiun umur 60, itu udah agak-agak Iya. harus effortnya bener-bener bekerja keras itu. Itu bedanya Mas, karena kita udah kehilangan waktu. Waktu itu sudah hilang. Nah terus apakah itu terlambat? Ya daripada nggak sama sekali Mas. Kalau investasi seperti apa risikonya dibanding tabungan atau jenis-jenis yang lain? Nah, Investasi itu tentu berbagai macam jenis. Misalnya investasi paper asset. Paper asset itu ada namanya obligasi. Obligasi pemerintah ini sekarang ini Mas Rudi merupakan instrumen investasi teraman di Republik ini. Aman sekali. Karena obligasi pemerintah Mas. Karena itu dijamin oleh undang-undang. Salah satu poin yang sangat menarik adalah kalau amit-amit nih Mas Rudi ya, negara kita ada apa-apa. Ya. Terus pemerintah tidak sanggup membayar kupon ataupun pokok obligasi yang kita miliki itu, pemerintah boleh menunda gaji pegawai negeri Mas. Didahulukan itu para pemegang obligasi itu. Jadi kewajiban pemegang obligasi didahulukan. Nah, tapi itu mudah-mudahan nggak terjadi ya Mas ya. Tapi so far kan pemerintah sudah bisa memberikan kewajibannya. Nah, mungkin teman-teman baru pada ngeh yang namanya obligasi SR atau yang ORI. Nah, itu kan jangka pendek ya Mas ya. 2 tahun sampai 3 tahun. Sebenarnya ada lagi nih produk pemerintah yang bagus banget. Itu obligasi seri FR Mas. Fixed rate. Iya. Itu tenornya panjang sekali. Dan tingkat suku bunganya karena dia obligasi lama masih ada 7%, masih 6%. Jadi lumayan lah dibandingkan dengan deposito sekarang itu kan jauh ya. Deposito palingan berapa sih sekarang 2 ya? Iya, 2-3%. 2-3%. Dan belum dipotong pajaknya Van. Kalau obligasi itu pajaknya lebih sedikit daripada si deposito. Dan itu jaminan. Kalau di bank kita kan menabung atau obligasi itu 2 miliar. Deposito. Penjaminannya maksimal 2 miliar. Kalau kita beli obligasi pemerintah, FR lah yang dikatakan, itu ya sebanyak uangmu lah itu yang dijamin. Berapa itu kalau obligasi? Kalau di FR itu 1 juta Mas, bisa. 1 juta. Iya. Dan ini bisa diperoleh di bank-bank. Banyak kok bank-bank yang menawarkan obligasi yang seri FR. Itu bisa 20 tahun, masih ada yang 30 tahun gitu Mas. Oh, berarti di pasar sekunder ya? Pasar sekunder. Pemerintah juga menerbitkan beberapa di pasar primer, pasar perdana. Tapi itu suku bunganya ikut yang sekarang ya Mas ya. Agak turun kan ya, apalagi kemarin ada BI rate. BI rate-nya di-cut gitu. Tentu akan mempengaruhi ke obligasi. Tapi kalau obligasi yang lama-lama itu masih banyak Mas. Iya. Masih tersedia dan itu liquid sekali. Itu kan tenornya bisa 20 tahun ya. Tapi misalnya kita beli sekarang bulan September, katanya September kita Desember nih mau butuh banget. Ya udah kita bisa jual seketika. Cuma harganya sudah beda betul. Harganya udah karena ini kompensasi dengan bunganya. Nah, kalau kita kan karena bingung nih kalau beli FR harganya 107 tapi bunganya tuh bisa 7,5%. Kita bisa minta ilustrasi ke bank tempat kita beli itu Mas. Sebenarnya kalau ini untung yang mana sih? Bagus yang mana sih? Kan obligasi FR itu serinya banyak sekali. Iya. Kita yang FR berapa nih? 74 lah, 68 lah. Yang paling menguntungkan yang mana? Gitu. Dan tentu saja setiap kali berinvestasi perlu ada evaluasi. Iya. Apakah investasi kita ini masih sejalan dengan tujuan kita? Misalnya tadi Mas Susi bilang bagus banget. Inflasi kalah nggak sih sama inflasi? Kalau kita inflasi 5%, terus kita deposito 2%. Nombok dong, iya. Jadi kita cari produk yang lain kayak obligasi pemerintah, ORI lah,
itu masih pasti di atas inflasi, Mas. Iya. Itu. Apa kelemahan dan kelebihan tadi Mbak? Lihat dari bisa obligasi, kemudian bisa saham, tadi bisa tanah, kemudian bisa tadi saham udah ya. Kemungkinan bisa emas, apa plus minusnya dari masing-masing investasi ini Mbak? Nah, misalnya kita taruhlah emas ya, Mas ya. Emas itu liquid. Mas pergi aja ke pasar Palmerah itu udah bisa jual, udah bisa diuangkan dengan cepat. Nah, kalau tanah itu kan lama. Iya. Dan harus dalam jumlah yang besar ya. Ya, modalnya juga besar. Sekarang tanah di pinggiran Jakarta lah, di rumah saya di Serpong sana aja udah lumayan, Mas, udah 13 juta semeter. Itu modalnya mesti gede, ya kan? Atau kita mau punya kos-kosan, ada nggak yang ngerawatnya? Ada yang kabur-kabur nggak tuh orang tuh yang kos-kosan, jorok apa enggak? Gitu kan. Lalu misalnya kita berinvestasi pada saham, itu saham itu macam-macam, Mas. Bisa kita perlakukan saham itu cuma mau dividennya aja. Jadi kayak kita nabung atau deposito kan berarti 2% ya. Di saham, kalau kita taruh saham merem adalah ya, nanti bisa dapat dividennya itu bisa di atas 10%. Masih banyak kok, Mas, yang saham-saham yang memberikan dividen di atas 10%. Misalnya ada tuh beberapa saham kayak Adaro, itu masih 11 kalau nggak salah. Terus PTBA itu juga masih di atas 10. Masih banyak saham-saham yang memberikan dividen di atas bunga deposito atau bahkan di atasnya FR. FR tadi kan 6%. Dia bisa tuh pasti 10%. Tapi itu kita kenali dulu portfolio risiko kita. Apakah kita bisa tidur tenang nih kalau saya punya saham PT ABC. Iya. Kok sekarang harganya 5.000. Besok-besok dia turun jadi 4.900. Besok kan turun lagi 4.800. Itu kita tidur nyenyak apa enggak? Kalau bisa tidur nyenyak ya udahlah terusin, karena saya berharap dia ngasih return 10%. Iya. Itu. Nah, di saham juga kita bisa mendapatkan manfaat dari fluktuasi harga saham. Misalnya saham 5.000, terus jadi kita simpan nanti jadinya 5.100, 5.200 gitu. Tapi apakah pensiunan itu cocok nggak sih kita berinvestasi saham? Sorry ya Mas Ria, jangan bilang main saham. Investasi saham atau trading saham. Kalau investasi kan tadi saya bilang kita beli terus kita merem, kita ngarepin dividennya aja. Kita nggak peduli tuh saham mau naik kayak mau turun kayak bodoh. Cara kedua investasi adalah kita dengan melakukan cicilan saham. Setiap bulan nih kita beli nih saham, taruhlah ya saham BCA. Habis gajian beli saham BCA, sekarang sekitar 7.000-an, berarti kalau satu lot 700.000-an ya. Ini sejuta lah, sejuta, nanti pas pensiun tuh udah berapa tuh, gitu. Lalu misalnya juga tadi saya bilang kan kalau pensiunan itu saya tidak menyarankan untuk langsung trading atau investasi saham. Malah jangan. Karena pensiunan itu kan butuh, kalau saya nih, saya tuh butuh penghasilan yang tetap, Max. Tagihan saya, PLN tuh saya harus bayar PLN. Iya. Saya harus bayar air, saya mesti bayar gas. Beli gas, saya mesti bayar anak sekolah. Sementara kalau kita investasi saham tadi kan saya bilang, kadang dia 5.000, kadang dia 5.100, kadang dia 4.800, nggak tetap gitu loh. Jadi kalau saham, kelebihannya adalah tidak fluktuasi harga. Betul. Nah, makanya saya kalau buat pensiunan paling nyaman sih itu investasi pada sumber-sumber yang memberikan penghasilan tetap, yaitu obligasi tadi, dan aman, Mas. Iya. Itu udah tutup mata lah pemerintah tuh, kita dapat kalau FR itu bunganya 6 bulanan. 6 bulan sekali kita dapat dari Pak Menkeu, Pak Purbaya tuh kayak dapat nih uang jajan lo. Gitu tuh, karena kita butuh apa? Kita butuh penghasilan yang tetap. Kalau kita misalnya investasi saham, hari ini saham saya beli 5.000, besok-besok udah jadi 4.500 nih. Sementara saya kan punya kebutuhan, saya mesti bayar, terus saya masih bayar dari mana gitu loh. Kalau kan teman-teman pensiunan para senior ini ingin berinvestasi di saham, gunakanlah uang kecil aja. Jangan sampai semuanya dimasukkan ke dalam saham, apalagi buat teman-teman yang sama sekali sebelum tidak pernah berinvestasi saham.
Karena itu investasi saham itu kan buat saya itu ada sebuah perjalanan, it's a journey gitu loh. Kita perjalanan tuh, kita ngeliat saham BCA katakanlah, dulu harganya 2.000. Terus sekarang harganya tadi sempat 10.000, sekarang 7.000. Itu sebuah perjalanan. Kalau teman-teman pensiunan ingin mengandalkan kenyamanan kita pensiun pada saham, itu dimulailah pada jauh-jauh hari gitu. Misalnya 5 tahun sebelum pensiun, sudahlah mulai belajar berinvestasi, belajar trading. Karena trading ini bisa menjadi alternatif. Kalau kita sudah mahir, itu tiap hari bisa aja tuh Mas. Dapat keuntungan ya. Tahu dah keuntungan. Tapi itu berlatih dulu, mahir dulu. Jangan tiba-tiba tanggal 1 September pensiun, terus bulan depannya itu langsung trading gitu loh, yang kan boncos. Karena ada keuntungannya kalau bermain saham, keuntungannya besar. Tapi disebut investasi saham. Investasi saham keuntungannya besar, tapi risikonya besar. Tapi itu bisa dimanage-kan ketika kita sudah paham. Makanya saya bilang tadi, kita perlu belajar dulu. Ini jauh hari. Banyak lah Mbak Dwi yang memberikan pelatihan untuk berinvestasi saham Mbak ya. Banyak, dan itu kan saya bilang tadi itu is a journey gitu. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman para senior ini ikut namanya komunitas. Dan cocoknya ini karena dalam komunitas itu kita bisa belajar sama Mas Rusdi, saling belajar, berbagi. Jangan kita masuk ke belantara tuh sendiri, terus gue gak tahu apa-apa. Udah senjata gak punya, pengetahuan gak punya kan, modal segitu-gitu aja, terus lu sendiri gitu loh. Di belantara saham yang ada sekarang kan ada 1.000 saham, itu mau pilih saham yang mana tuh. Tapi Kalau obligasi bisa langsung ke bank aja. bisa langsung ke bank Mas, atau beli di sekuritas juga bisa. Kalau FR itu anytime Mas Ri mau beli itu bisa. Kalau yang obligasi retail yang kayak ORI, SR itu kan pemerintah ada jendela waktunya 2 bulan sekali, kita mesti masukin daftar gitu loh. Itu ada waktu-waktunya sendiri gitu. Jadi boleh dibilang untuk para pensiunan atau calon pensiun, mungkin tahap awal itu harus pilihlah yang aman-aman saja dulu, sambil kita lebih pelajari lebih dalam lagi tentang risiko dan kemungkinan profitnya seperti apa. Betul. Nah, yang tidak kalah penting kan juga harus menyiapkan mentalnya juga. Iya, betul Mas. Jangan sampai punya nafsu yang begitu besar lalu akibatnya tidak dia perkirakan gitu loh. Nah, kalau dalam hal melatih mental itu seperti apa? Latih mental itu kita bisa latihan kecil-kecil aja Mas. Misalnya kita trading nih. Trading itu kan ada berbagai macam skema ya Mas Rusdi. Ada yang namanya trading harian. Sat-set aja tuh. Sahamnya tuh naik 1%, 2%, kita beli, kita jual. Itu biasanya itu kalau pagi itu ramai itu Mas, sampai jam 11 gitu lah. Banyak tuh saham-saham naik, kita jual, naik kita jual. Itu adalah keterampilan yang paling atas tuh. Suhu lah kalau kayak gitu. Sudah bisa jual saham tuh. Sudah bisa cepet. Jadi kan dia mesti saham apa yang naik. Teknikalnya betul mesti kuat itu loh. Oh ini ada info segini, ada bid offernya segini, kayaknya sahamnya mau naik dah gitu. Lalu kita juga bisa yang namanya swing trading. Ini kira-kira seminggu nih. Sahamnya itu kalau kita secara teknikal itu ada satu swing gitu, satu putaran gitu loh. Iya. Dia naik dari bawah ke atas tuh mentok, turun lagi. Nah itu kita bisa manfaatkan tuh Mas. Bisa tuh seminggu lah itu bisa. Cuannya tuh bisa seminggu. Terus ada lagi namanya strategi trend following. Trend following ini ada beberapa saham yang dia kalau naik tuh naiknya tuh bisa 3 minggu, bisa naik kecil-kecil, turun dikit, kecil-kecil, turun dikit. Tapi trennya tuh dia naik. Nah itu ada ilmunya sendiri tuh, beda-beda. Nah kita comfortnya strateginya macam apa? Atau yang tadi saya bilang kita mau cuma ngarepin dividen aja lah, udah gue beli sudah lupakan. Nanti bisa ya. Nanti 6 bulan lagi dapat pengumuman dividen, kan biasanya dividen setahun bisa 2 kali tuh. Ada pengumuman tuh. Oh saham PT ABC dividennya sekian persen. Itu kita bisa juga. Nah tergantung kita comfortnya yang mana. Kalau misalnya emang pemula banget dan sudah pensiun ya saya kesankan tadi tuh ya udahlah belajar investasi, beli FR aja dulu atau beli reksadana juga ada tuh. Ya kalau misalnya mau udah
udah comfort nih, udah tahu nih naik turunnya, ya udah kita berinvestasi saham, beli saham dan lupakan. Ini tahun depan saya lihat, oh dapat dividennya 10%, kan lumayan Mas daripada deposito ya. Ya. Berarti dalam kondisi saat ini memang pilihan yang paling tepat obligasi ya, ketimbang kita deposito atau tabungan loh. Iya, kalau dibandingkan dengan deposito dan tabungan dan lihat dari keamanannya, Iya. lihat dari imbal hasilnya, itu emang obligasi itu udah oke banget tuh, cocok gitu. Apalagi kalau FR itu kan 6 bulan sekali. Kalau yang obligasi retail itu setiap bulanan kita dapat. Dapatlah 5% gitu. Dan dapat juga insentif dari pajak ya. Iya, pajaknya lebih Kalau nge-FR obligasi 10% ya. 10%, deposito kan 20%. Iya. Ini menarik buat kita nih. Jadi kalau saya sih sebagian, kalau teman-teman nih yang dapat uang dana pensiun tuh sebagian besar di obligasi, karena kita dapat dapat uang penghasilan yang tetap, karena obligasi itu kan namanya pendapatan tetap. Jadi dia memberikan pendapatan tetap selama 20 tahun ini. Si FR, katakanlah FR 72 misalnya menjanjikan tingkat suku bunga 7%. Selama 20 tahun apapun yang terjadi tetap aja tuh dia kasih 7%. Misalnya kita sekarang ada penurunan tingkat suku bunga, dia nggak ngaruh karena dia sudah berjanji pemegang obligasi ini akan diberikan 7%. Nah itu kan kita lebih lumayan Mas, dengan keamanan dan kepastian itu. Kalau misalnya teman-teman pada senior ini mau juga mencoba investasi di emas, boleh sedikit-sedikit aja tuh, misalnya nyicil, atau investasi di saham tadi boleh, dengan syarat belajar dulu. Dan itu jangan semuanya dimasukin ke situ. Atau ada nih anak muda kan sekarang Bitcoin. Bitcoin ini katanya itunya besar banget, emang gede banget sih, itu fluktuasinya luar biasa itu. Nah tetap aja mulai belajar dulu. Investasi awal itu investasi pada diri kita sendiri tuh Mas, investasi pengetahuan. Karena kalau enggak ya udah kita kayak menggarami laut gitu loh, kita udah kasih berapa duitnya hilang mulu. Nah investasi pasti kan ada resikonya Mbak. Betul. Tadi disebutkan sisi positifnya, keuntungannya ketika obligasi. Ada nggak resikonya obligasi ini? Risiko obligasi itu ketika terjadi itu penurunan suku bunga. Kemarin kan ada BI cut rate, BI menurunkan suku bunga. Obligasi yang terbitan habis ini itu pasti ngikutin Mas. Dan obligasi itu juga ada harganya. Obligasi yang terbaru Iya. yang ngikutin ya. Yang ngikutin. Yang Tapi lama sama enggak, tetap. Nah, yang lama pengaruhnya apa Mas Rudy? Harganya naik. Iya. Jadi itu ada balancing gitu loh. Ketika kita bicara soal FR yang memberikan tingkat suku bunga 7%, itu harganya itu udah nggak 100 Mas. Jadi gini, harga obligasi itu ditentukan oleh persentasi. Ketika dia launching pertama kali, harganya itu 100%. Jadi Mas Tri beli beli obligasi 1 juta, itu membayar ke bank tuh 1 juta dengan janji 7% selama 20 tahun. Iya. Nah, ketika ada perubahan tingkat suku bunganya turun nih. Di pasaran harganya 5% tingkat suku bunga. Si obligasi ini yang Mas Tipe tadi 7%. Semakin banyak nggak orang yang mau beli obligasi itu? Makin banyak kan? Tadi Mas Tri beli harganya berapa? 100%. Pengen obligasi 1 juta, bayarnya 1 juta. Nah obligasi yang lama ini masih 7%, bisa-bisa harganya 105%. Kita beli 1 juta, bayarnya nggak 1 juta. 105% dari 1 juta. Gitu. Jadi obligasi itu imbal hasilnya tetap, tapi harganya ada fluktuasinya. Karena penurunan tingkat suku bunga yang kemarin, pasti nih FR-nya naik nih Mas Rudy nih. Harganya udah nggak 107 kali, bisa 108, 109. Gitu. Jadi kalau strateginya gimana Mbak Joyce? Kalau misalnya saya punya uang 1 juta, apakah 1 juta kita alokasikan ke satu jenis obligasi atau perlu beberapa kita distribusikan ke beberapa jenis obligasi dalam konteks keamanannya ya, keamanannya ataupun dalam konteks imbal hasilnya? Kalau obligasi sih satu aja Mas, satu aja. Kalau saham tadi ya. Kecuali saham. Kecuali gini, Mas Rudy punya aset katakanlah 1 juta. Ya. Ini
Kan pertama sebagai pensiunan kita mau apa? Kita ada jaminan penghasilan toh. Ya kan? Ya udah 1 juta ini 800 ribunya masuk ke obligasi. Kan nanti akan mendapat bunga yang tetap nih 6 bulanan atau 1 bulanan. Sementara yang 200 ribu tadi nih kita bisa diversifikasi. Bisa misalnya 100 ribu ya udah nyicil emas lah 100 ribu. Atau yang 100 ribu udah kita beli saham itu. Jangan kita punya 1 juta 900 ribunya buat saham. Jadi 1 jutanya buat obligasi gitu ibaratnya ya. Salah itu. Kalau kita udah tua Mas. Tapi kan ada juga yang sukses setelah tua. Itu kayaknya pengecualian itu. Ini memang kita perlu diversifikasi nih. Karena kita umurnya udah banyak ya. Kita perlu instrumen investasi yang memberikan keamanan. Aman dulu deh pertama tuh. Dan kepastian imbal hasilnya. Itu. Ya jadi dari diskusi dari sama Mbak Joyce ini Mas Tri, barangkali input yang berharga buat kita ya, betapa pentingnya edukasi atau literasi tentang investasi. Dan itu juga barangkali menjadi kewajiban perusahaan bagaimana bisa memberikan literasi atau edukasi buat karyawannya untuk kesejahteraan karyawannya di masa tua ya. Tuh, sejak pertama kali masuk itu loh Mas mesti dikasih tahu. Iya. Jangan tiba-tiba nih kita di Kompas kan kesini 60 ya. Terus umur 59 baru dikasih tahu nih, lu masih gini-gini, udah terlambat. Sejak awal Mbak Joyce tadi disimpulkan pertama sejak awal gajian itu harus investasi. Ada beberapa jenis investasi dan sekarang ini menjelang pensiun misalnya yang bisa dilakukan tadi bisa dalam bentuk emas. Investasi itu tanah, resikonya adalah butuh modal besar walaupun cicilannya tetap ada modal besar. Kemudian bisa juga tanah atau rumah, tadi emas harganya berfluktuasi tapi cenderung naik, tapi kenaikannya lebih menguntungkan obligasi ya, bandingkan dengan obligasi relatif aman buat para pensiunan. Kemudian kalau untuk saham memang bisa tinggi tapi butuh keterampilan khusus untuk berinvestasi saham ini, butuh waktu dan jangan tiba-tiba keuntungannya besar, tapi kalau misalnya tidak bisa mengelola saham dengan baik, justru bisa mengalami boncos juga. Ya, jadi sekarang semuanya terserah pada para senior. Betul. Uang yang diperoleh, pesangon yang diperoleh, mau diinvestasikan dalam bentuk apa, sepenuhnya diserahkan kepada para senior. Betul, karena kita melihat yang namanya toleransi risiko masing-masing orang beda. Kalau masing lihat saya investasi saham, ya saya udah lama belajar saham gitu kan. Terus saya juga berani ngambil risiko. Tapi kalau Mas Rudi misalnya, gue kayaknya nggak kuat deh ngeliat saham naik turun gitu. Naik turun bikin stres ya. Ini bikin stres tuh. Udah beli emas aja lah. Ya boleh. Yang penting adalah kita mempunyai investasi gitu. Dan satu hal yang penting lagi Mas ini, investasi itu harus dilakukan setelah kita punya namanya dana darurat. Ini banyak yang lupa nih teman-teman nih, bahkan anak-anak muda loh. Karena kita kalau kita lihat di sosmed gitu ya, orang kan banyak flexingnya punya investasi Bitcoin lah naik sekian persen, saham naik sekian persen, punya apa, tapi banyak orang lupa kalau kita tuh harus siap dana darurat. Dana darurat itu dialnya sebesar apa ya? Nah, dana darurat itu sebesar apa? Tergantung nih Mas, punya tanggungan berapa sekarang. Kita misalnya udah pensiun nih, tanggungan kita, saya masih punya 2 sekolah. Saya gede. Jadi saya harus menyediakan dana darurat itu kalau 6 bulan dari pengeluaran saya sebulan. Misalnya pengeluaran saya 10 juta nih, ya udah 6 bulan kalau 10 juta terus saya simpan dana darurat. Tapi misalnya Mas Tri ini udahlah tinggal berdua sama istri, itu ya cukuplah 3 bulan aja deh. Karena apa? Ibaratnya kata gini Mas, kita nih katakanlah ya, kita punya emas berkilo-kilo. Karena kita udah rajin, semuanya duitnya di emas. Terus tiba-tiba, ya amit-amit nih ya, kita masuk rumah sakit. Rumah sakit butuh DP gak sih? Kan harus seketika juga. Sementara saya jual emas saya dulu. Kan gak mungkin kan? Diperhitungkan juga kejadian yang tidak terduga. Karena hari sial itu gak ada di kalender Mas. Iya. Tuh, hari sial tidak ada di kalender. Gak ada di kalender tuh. Itu pasti pasti terjadi pada semua kita lah. Entah apapun bentuknya. Iya. Gitu. Nah, menarik Pak Joyce. Ya tadi para senior ada beberapa pilihan untuk melakukan investasi, tapi investasi dilakukan sejak awal sebaiknya ketika pertama kali mendapat gaji,
Tapi sekarang belum terlambat bagi yang akan masuk pensiun, banyak pilihan melakukan investasi sepenuhnya ada di hak para pensiun. Mau dikemanakan uang pesangon ini nantinya, atau yang sudah masuk pensiun, bagaimana mengelolanya, terserah pada minat masing-masing, keberanian masing-masing, plus minusnya ada, risikonya juga ada, sekali lagi sepenuhnya diserahkan pada masing-masing. Terima kasih para senior, semoga bermanfaat.